Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Alhamdulillah saudaraku ya, mudah-mudahan sehat-sehat semua walafiat. Mudah-mudahan saudara-saudaraku di luar-luar sana menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam, mudah-mudahan sehat selalu dan diberkati selalu. Jadi saya akan angkat pertanyaan saudara kita ini yang mengenai adanya LAR. Ini saudara bertanya, ada pertanyaan di bawah kolom komentar saudaraku ya. Saudara kita ini bertanya mengenai adanya mengenai bahasa LAR, berarti membahas lagi di dalam ruangan gedung rumah walet. Pertanyaan saudara, dia mengatakan, "Bang, saya punya gedung ini bang, apakah perlu di-LAR di dalam kalau menggunakan lubang sirsak?" Kan biasa saya ungkapkan menjelaskan mengenai adanya bahasa LAR di dalam ruangan RBW, di dalam ruangannya walet itu bahasa mengenai adanya lubang terjun. Ini lubang, bukan lagi lubang terjun, ya sirsak. Sirsak yang sering saya perlihatkan itu, yang sering saya bahas mengenai adanya di gambar-gambar itu LAR. Ya, istilahnya LAR lubang sirsak. Ya, itu lubang sirsak kan enggak lurus langsung ke bawah seperti lubang terjun. Ya, itu selang-seling. Seumpamanya 3 lantai atau 4 lantai itu kan selang-seling. Nah, pertanyaan saudara kita ini, apa masih perlu di-LAR kalau sudah gelap? Nah, jadi oke. Silakan simak videonya saudaraku, tonton sampai full. Mudah-mudahan saudara bisa memahami. Karena kalau saya menangani gedung saudaraku, kebanyakan saya tender itu saya merancang lubang, bukan lubang terjun. Ada lubang terjun hanya beberapa, yang kebanyakan saya itu kalau saya menender itu sirsak. Baik 3 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, sampai 5 lantai. Dan ada gedung yang saya tangani saudaraku 6 lantai. Ukuran yang pernah saya paparkan ya. Pernah saya jelaskan itu ukuran 6 lantai, ukurannya panjangnya itu 8 meter setengah, panjang ke belakang itu 13,5. Itu 6 lantai. Wah, luar biasa saudaraku ya. Ya, itu walet. Tetapi di bawah itu saudaraku, itu rumah di bawah, rumah 2 lantai. Jadi walet ya yang digunakan untuk gedung walet 4 lantai di atas. Nah, dikosongkan itu yang di atas 4 lantai. Nah, ini saudara kita yang pernah saya angkat ini mengenai adanya yang punya PT yang banyak mobilnya itu loh. Nah, itu saya gunakan di situ lubang sirsak, tetapi alhamdulillah luar biasa panennya sekarang. Ya, itu belum saya terjun di dunia YouTuber saudaraku ya. Nah, belum saya jadi konten kreator itu waktu. Nah, itu saya yang nender sampai selesai. Itu bangunan permanen semua cor. Nah, hanya dia punya papan, dia punya siri bukan cor, papan. Nah, itu papan. Jadi oke, saya lanjut mengenai adanya lubang sirsak. Kalau saudara punya gedung rumah walet ya, saudara menggunakan lubang sirsak kalau sudah ruangannya sudah gelap, tidak usah lagi saudara LAR. Tidak usah di-LAR lagi kalau sudah gelap. Kan itu LAR, itu bahasa LAR itu saudara ya, lubang antara ruang itu yang dibendung supaya, kan selalu saya katakan ini, berulang-ulang ini, bahwa itu yang dilari itu dibendung itu kan pantulan. Nah, saudara kan sudah tahu apa yang masuk saya pantulan, apa yang terpantul itu di dalam sampai ruangan itu terang. Coba saudara pikir, apa yang terpantul itu yang dibendung. Itu bahasa lari itu yang dibendung. Nah, itu LAR itu lubang antara ruang yang saudara bendung, yang saudara halangi di situ pantulan cahaya matahari yang masuk di dalam ruangan. Nah, apa itu lubang terjun atau lubang sirsak? Sedangkan ini pertanyaan saudara ini lubang sirsak. Ya, lubang sirsak. Ya, lubang sirsak saudaraku ya, sirsak istilahnya berselang-seling. Lantai 3 di atas, umpamanya masuk di dalam sebelah ujung itu ukurannya turun ke bawah burung, ke bawah lagi sebelah, yang jelasnya selang-seling, lubangnya sampai ke bawah. Nah, itu. Nah, beda kalau lubang terjun itu langsung naik sampai di LMB, dari atas ke bawah. Lubang terjun namanya lubang terjun ya, air terjun turun langsung ke bawah. Ini lubang sirsak yang dibahas.
Jadi saudara menggunakan di situ lubang sursak, ya saya ulangi, lubang sirsak yang saudara gunakan itu tidak usah bahasa lar kalau memang sudah gelap. Ya, tidak usah. Beda kalau ruangannya terang, ya itu saudara lakukan, ya. Karena ini pertanyaan saudara kita, apa perlu? Karena saya punya gedung itu, berapa lantai gedungnya saudara, kini data berapa lantai itu karena panjang soalnya, saya lihat, saya baca kemari, panjang soalnya ya. Ya, panjang. Gedung saudara kita ini dia menggunakan lubang sirsak, apa perlu dilar lagi guru? Karena sedangkan ruangannya di dalam itu sudah gelap. Nah, tidak usah saudaraku, tidak usah dilar lagi kalau sudah gelap. Nah, hanya yang kebanyakan itu yang terang saudaraku itu rata-rata yang lubang terjun. Nah, itu dari arah lubang terjun, karena di situ pantulan cahaya yang keras masuk di LMB. Nah, makanya itu kalau LMB-nya itu luas lubangnya, umpamanya tingginya dengan panjangnya luas, umpamanya 40 kali 80 atau 50 kali 80 atau 70, itu keras masuk itu cahaya matahari. Sampai-sampai saudara di situ mengakali, dipasangkan lagi papan bagian dalam di LMB supaya pantulan terbentur. Padahal itu menghalang burung saudaraku, menghalang itu. Nah, makanya selalu saya katakan kalau saya merancang gedung itu, baik yang saya tender secara pribadi, ya, secara saya yang tangani dilepas kunci sampai selesai. Begitupun juga perehapan langsung ke lapangan atau saya memandu secara online. Itu rata-rata saudaraku itu ukurannya yang tertera itu, yang saya perlihatkan di konten saya, di video. Nah itu. Jadi itu yang saudara lakukan mengenai adanya itu. Apa bisa dilar guru? Saya sudah katakan tadi, tidak usah. Hanya satu, ya, saya ulangi saudara, ya, hanya satu saudara perlu ketahui. Ya, di mana letaknya lagi itu pantulan cahaya yang keras masuk. Seumpamanya saudara punya gedung yang lubang sirsak. Nah, di mana kira-kira saudaraku? Saya mau tanya. Nah, jadi begini. Letak cahaya yang terang masuk saudaraku itu bagian di ventilasi lagi. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan mengenai adanya lar di bagian LMB. Karena sudah gelap, sekarang saudara periksa di bagian ventilasi udara. Bagian dinding, ya, 4 persegi. Nah, 4 persegi atau 3 persegi. Nah, itu 4 persegi kan segi 4, umpamanya segi 4 gedungnya tak. Nah, itu. Jadi saudara di situ perhatikan di bagian dinding. Nah, di situ biasa terang masuk pantulan. Nah, makanya selalu saya katakan usahakan kalau saudara menggunakan pipa atau ventilasi batu, usahakan saudara di situ jenius. Ya, profesional, paham mengenai adanya pantulannya cahaya dari luar masuk di dalam ruangan. Nah, jadi saudara lakukan di situ, adakan di situ. Seumpamanya saudara menggunakan pipa, ini umpamanya pipa ya, akan ada saya perlihatkan juga. Kalau batu ada saya perlihatkan di video saya itu, coba telusuri. Nah, ini pipa, kan kebanyakan gedung itu menggunakan pipa. Nah, banyak juga yang menggunakan ventilasi batu itu. Jadi saudara di situ sambung saja ya, sambung. Umpamanya saudara menggunakan pipa elbow, pipa 3 inci atau 4 inci paralon ya. Nah, sambungkan elbow. Baru setelah saudara sudah pasangkan elbow bagian dalam, potongkan lagi pipa. Ya, bisa 50 panjangnya itu, potongannya itu, baru saudara lagi sambung bagian elbow itu di dalam supaya gelap. Nah, di situ. Nah, makanya saya katakan tadi itu pantulan yang keras masuk ada 2. Satu di LMB ya, bagian poit masuk. Kalau saudara menggunakan poit, kan ada juga yang tidak menggunakan poit itu, langsung lubang samping atau lubang di belakang. Ya, itu. Jadi saudara di situ sisa saudara kalau seumpamanya di situ keras masuk, di situ saudara bendung. Nah, kalau gelap saudara pun tidak usah mengadakan lagi bahasa lar. Tidak usah. Nah, tetapi kalau bagian lantai atas itu saudaraku jelas ada pencahayaan di situ. Karena kalau ada LMB-nya pasti ada pantulan cahaya keras masuk di situ. Ya, jadi sisa saudara ikuti saja di mana letaknya cahaya yang keras masuk, yang pantulannya kan pantulan. Saudara di situ bendung. Nah, itulah bahasa lar, lubang antara ruang yang saudara lar. Kalau bagian di bawah yang saudara lakukan itu kan sirsak. Nah, enggak usah pakai lar lagi ke bawah, karena itu kan lantai yang dibocor turun ke bawah.
Kalau bahasa lubang sirsak. Nah itu sirsak ya. Nah itu. Sisa kita ambil tangga naik. Nah itu. Jadi itu kalau lubang sirsak saudaraku itu intinya. Intinya ya supaya walet ini. Nah karena memang banyak yang pemahaman ya masukan. Bahasanya kalau lubang sirsak itu kan itu model-model dulu. Nah bahasa-bahasa saudara kita itu. Nah, jadi jangan mengatakan saudaraku bahwa itu lubang sirsak model dulu. Manusianya itu yang selalu mengatakan model dulu. Kalau walet tidak pernah mengatakan dia itu sama canggih. Yang penting walet nyaman di dalam. Itu yang dicari walet, bukan bahasa canggihnya, bukan. Bukan bahwa ini termodel apa. Fasilitasnya di dalam serba mahal. Walet tidak melihat dari situ. Walet itu hanya dia melihat dari bagian dirinya. Ya, walet itu melihat bagian dirinya, bagian yang dia nikmati di dalam. Kalau dia tinggal di dalam gedung, kalau dia merasa nyaman, ya, sejuk di dalam, adem, dingin, lembab, itu sasarannya walet. Apalagi kalau ruangannya gelap dan aman. Nah, itu bukan bahwa walet itu mencari tempat yang mewah, tidak. Nah, itu manusianya saudaraku itu yang bahwa itu sama model dulu. Nah itu intinya itu saudaraku ya, intinya itu karena itu walet, sifatnya walet itu seandainya saudara umpamanya 4 lantai 4 di atas, turun ke bawah lantai 3, turun lagi ke bawah lantai 2, turun lagi ke bawah lantai pertama, seandainya saudara lobangi lagi tanah ke bawah, turun lagi juga itu walet ke bawah. Seandainya itu sifatnya walet, selalu menjelajah, selalu mencari tempat itu lebih dalam itu lebih masuk lagi dia. Nah, kayak di gua itu sudah gelap itu di dalam, masuk di dalam itu walet. Karena itu kelebihannya walet, selalu mencari tempat yang gelap aman. Ya itu. Jadi seumpamanya saudara menggunakan gedung saudara, dia menggunakan lubang sirsak saudara ya, tidak usah lagi saudara ada kelar di bagian dalam kalau sudah gelap. Nah, biasanya itu hanya dilar itu bagian lantai yang di atas. Lantai di atas itu dilar karena di situ kan ada pantulang, di situ LMB kan ada cahaya di situ masuk. Biasa hanya di situ. Kalau lubang sirsak yang ke bawah lantai 2, pokoknya 4 lantai saudaraku ya, 4 lantai atau 3 lantai. 4 lantai itu hanya lantai yang terakhir. Yang 4 lantainya itu di situ saudara adakan sekat. Lantai ketiga ke bawah tidak usah pakai sekat lagi di situ. Karena gelap itu, kalau lubang sirsak, turun lagi ke bawah kan dia akan masuk lubang, terus ke sana lubang turun, ke sini lagi lubang turun, jadi kan sirsak. Jadi pantulang matahari itu hanya tempatnya yang terang masuk di dinding, di ventilasi angin, ventilasi udara, sisa di situ saudara main. Nah, kan sudah aman itu bagusnya kalau lubang sirsak. Hanya saudara jenius ya. Saudara perlu jenius mengenai adanya lubang sirsak. Saudaraku perlu memahami itu lubang sirsak supaya walet ini cepat dihuni mulai dari lantai 4 turun ke bawah. Ya kan lubang sirsak saudaraku itu beda ke lubang terjun. Beda, dia itu lari ke belakang, di belakang ada lubang turun ke bawah baru ya begitu kalau lubang sirsak saudaraku ya. Nah itu. Jadi semua ditempati, bukan bahwa lubang sirsak itu banyak waletnya, enggak. Biar lubang terjun saudaraku sesuai dengan tata ruangnya di dalam, sesuai dengan desainnya yang menangani gedung itu, yang merancang gedung itu, ya. Gimana modelnya bagian dalam, bagaimana, yang jelasnya itu intinya yang sasaran kita saudaraku, kenyamanannya walet yang kita ikuti terus. Nah, makanya selalu saya katakan kita ikut ke walet. Apa keinginannya walet ini supaya dia bisa tinggal di ruangan sampai betah dia. Nah, itu ikuti keinginannya. Oh, walet ini tidak suka gini. Makanya banyak saudara kita itu kebingungan. Dia sudah bermacam model ya. Usaha dia punya gedung itu bermacam usaha dia lakukan, tetapi waletnya tetap stagnan, jalan di tempat itu, tidak maju, tidak mundur. Salah sedikit bagus kalau jalan di tempat, tetapi kalau tambah habis burungnya berarti ada kendala di dalam, ada yang tidak
disuka walet ini, si walet yang tinggal di dalam ruangan. Kentara saudaraku itu kalau disukai walet itu, ya di dalam ruangan itu dia kuat, walet ini cepat cepat dihuni. Nah, dan walet kalau sudah tinggal di dalam sulit dia pergi. Nah, itu intinya kalau walet suka tempat itu. Nah, itu. Kalau walet memang dia suka. Nah, itu saudara lakukan itu, ikuti. Nah, beda kalau kebalikannya itu kalau sudah walet tidak dia suka, biar seandainya walet berbicara seperti kita sebagai manusia, biar saudara suruh itu walet ya, perintahkan itu walet kau tinggal di dalam, tidak akan tinggal dia saudara. Seandainya manusia berbicara ya, ini kan contoh ya. Karena memang dia tidak suka tempat itu. Nah, mungkin saudara sudah mengatakan, oh dia pasti dia suka ini. Belum tentu. Sama dengan suara. Itu yang suara walet ya, suara panggil. Itu. Jadi saudara itu perlu memahami mengenai adanya di dalam ruangan RBW masing-masing. Karena memang walet saudaraku itu bikin galau kita, bikin galau. Yang jelasnya, jangankan petani walet, sedangkan konsultan itu biasa galau. Dia sudah tangani gedung itu, tidak bisa dia inapkan burung di gedung itu. Padahal sudah bertahun-tahun loh. Sudah ada yang sudah 1 tahun, 2 tahun, sampai 8 tahun. Tidak bisa dia inapkan burung. Karena memang tingkat kesulitannya di situ di dalam ruangan itu. Itu kendala sebagai lahiriah ya. Nah, ini saya tidak berbahasa mengenai adanya berbahasa batini ya. Nah, lahiriahnya secara kasat mata yang kita perlu berpikir secara akal sehat. Itu intinya itu. Kalau wali kita hadapi saudaraku. Nah, jadi saudaraku yang menggunakan lubang sirsak tidak jadi masalah, aman. Nah, hanya itu lubang sirsak saudaraku sesuaikan dengan ukurannya juga ya. Ukurannya yang turun ke bawah umpamanya lantai 4 kah atau lantai 3. Saudara lubang yang sebelah sebelah ujung sana. Saudara lubang turun ke bawah itu walet ya, turun ke bawah lantai 3 umpamanya, dari lantai 4 lantai 3. Sisa saudara di situ ukuran lubangnya harus mantap. Jangan terlalu kebesaran juga, jangan juga terlalu kekecilan. Itu lubangnya turun ke bawah, umpamanya dari lantai 4 turun ke lantai 3. Saudara sirsak lagi turun lagi ke bawah, sirsak lagi turun ke bawah lagi umpamanya. Sisa saudara di situ perbaiki ukuran di situ. Nah, ya. Nah, kalau saudara menggunakan lubang sirsak, beda kalau lubang terjun. Lubang terjun di situ betul-betul itu dirancang betul. Kalau lubang terjun gitu kalau sulit di tempat saudara yang sulit betul itu. Nah, itu. Intinya itu kalau saudara ingin melihat waletnya berkembang biak di dalam, istilahnya produktif. Nah, jadi intinya saudara gitu ya. Apa yang saya selalu bahas mengenai adanya di dunia perwaletan, selalu saya bahas itu mengenai adanya keamanannya burung. Ya, usahakan karena banyak juga saya lihat saudaraku itu di dalam itu ada ini saya pernah survei ya sebelum masuk puasa. Dia punya gedung itu dia lari itu menggunakan kelambu. Ya, kayak kain tetapi bukan kelambu, kayak kelambu gitu. Itu digantung kain hitam. Kalau saya saudaraku tidak usah menggunakan kain kayak gitu, tidak usah. Cukup saudara menggunakan langsung saja. Yang penting jangan tidak usah pakai kelambu-kelambu kayak gitu. Ya, karena biasa itu walet itu kalau biasa terbentuk di situ, goyang itu biasa kaget. Ya, apalagi kalau sudah banyak burung biasa kaget itu. Ya, istilahnya lihatlah contoh-contoh di video saya. Ya, kan sudah banyak itu saya perlihatkan saudaraku ya secara alamiah. Itu. Jadi itu pertanyaan saudara yang saya gambarkan mengenai adanya itu lubang sirsak. Jadi tidak usah saudara terlalu banyak sekat kalau sudah gelap. Ya, saya sudah jelaskan tadi saudaraku ya mengenai adanya bahasa sekap, cara menggelapkan ruangan, cara menghalangi itu pantulan cahaya, begitupun juga mengenai adanya lubang yang turun ke bawah sirsak dan lelarnya. Nah, tetapi saudara sisa di situ lihat keadaan gedung. Kalau panas usahakan saudara adakan pengisian air. Nah, kalau saudara menggunakan umpamanya papangnya lantai, nah, saudara gunakan di situ baskom, ya. Jangan gunakan kolam kalau lantai karena itu bahaya kalau kolam. Kalau saudara menggunakan kolam karena ada pernah terjadi saudaraku itu. Nah,
Ada pernah terjadi. Saya yang tangani gedung itu. Semua lantainya 4 lantai saudaraku, ukurannya itu 5 kali 15. Dia punya gedung 4 lantai. Saya gunakan di situ saudaraku media baskom yang besar. Tidak lama kemudian itu saya sudah katakan jangan dimasuki dulu selama itu 4 bulan itu waktu. Yang tidak masuk. Kenapa itu waktu saudaraku saya ke sana baru 3 bulan saya jalan-jalan ke sana. Orangnya tidak ngomong. Lantas kita ambil singkat waktunya ya, 4 bulan ke depan saya ke sana. Kenapa di dalam itu ada kolam? Di lantai itu, lantai papan. Saya bilang bahaya ini. Dia bikin kolam di atas itu lantai 3, padahal lantainya papan. Jadi dia gunakan dulu triplex ya. Itu papan triplex. Saya sudah triplex, dia gunakan lagi yang kayak talang ya, kayak talang itu yang plastik tidak tembus itu air. Baru dia pasangkan batu segi 4, baru diaci di situ. Bahaya sekali saudaraku. Saya bilang saya sudah katakan hati-hati, tapi saya tidak bisa juga berkata-kata, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena orangnya yang langsung bikin itu kolam. Karena ada masukan dia terima dari luar, dia bikinkan kolam itu. Untung satu aja kolam dia bikin. Tidak lama kemudian itu saudaraku masuk ke 9 bulan itu kolam itu retak, bocor. Itu yang lantai saudaraku itu yang lantai papan ke bawah sampai ke bawah. Kan dia lantai ketiga, lantai kedua sampai lantai 3, lantai kedua itu merembes semua air. Itu jangan coba-coba saudara menggunakan merancang kolam kalau lantainya papan. Ya, itu pesan saya. Banyak macam cara saudaraku ya. Yang penting jangan gunakan itu. Gunakan baskom aja, yang baskom besar. Seperti saudara kita yang saya perlihatkan di itu kan banyak itu yang video-video yang pakai lantai papan. Jangan gunakan sekali-kali gunakan kolam, terkecuali bagian lantai yang pertama sekali itu, lantai bawah itu. Lantai bawah kan apakah sudah didapar, dicor di bawah atau langsung tanah. Kan ada juga saudara kita itu langsung lubang itu tanah baru diisi air, nggak jadi masalah loh. Yang penting jangan bagian atas kalau menggunakan lantai papan, karena itu membahayakan itu. Karena itu gedung wali saudaraku bukan sesaat loh, jangka panjang, kalau perlu selama-lamanya itu ya. Jadi saudara sudah paham apa yang saya katakan, gunakan saja ya. Itu kalau seumpamanya saudara menggunakan itu tadi yang lubang sirsak sudah gelap, semua dindingnya bagian di dalam itu sudah terkontrol, ventilasinya aman. Nah, sisa saudara di situ merancang juga lubangnya turun ke bawah karena saudara menggunakan lubang sirsak. Sisa saudara di situ coba perhatikan bagian kelembapannya. Itu kelembapannya dengan suhunya. Kan saudara sudah mengatakan sudah gelap. Itu. Jadi mantap saudaraku ya pertanyaannya. Oke. Jadi terus pesan saya saudaraku ya, kalau punya gedung yang kayak gitu, usahakan saudara jangan selalu masuk dulu ya. Ya jangan selalu dimasuki, amankan dulu burungnya. Kasih waktu jarak lah. Istilahnya berapa bulan ke depan. Dan itu kalau saudara masuk, usahakan kalau penjelajah 75 kan rata-rata kalau saya tangani baik secara pribadi di lapangan, begitu pun juga mengenai adanya pandu online. Kalau masuk di dalam ruangan RBW saudaraku, usahakan semua media dimatikan dulu. Ya, karena ada biasa itu suara panggilnya aja dimatikan, suara inapnya tidak. Kalau saya saudaraku semua media suara dimatikan. Semua media suara dimatikan. Supaya itu yang burung di luar dia tidak keluar masuk. Kalau kita ada di dalam nanti dia masuk keluar masuk, ini biasa dia panik. Apalagi kalau kita itu kan cahaya senter di dalam saudara itu kayak kayak berpindah-pindah. Jadi saudara perlu jenius. Mungkin kan banyak juga itu masukan saudaraku, kalau dimatikan itu nanti wali kaget dia pergi. Tidak akan pergi saudaraku, aman, dia akan kembali karena saudara kan ya rata-rata sudah dia alami itu. Itu sama itu bahasa yang mengatakan harus pakai aki, kalau mati lampu itu pergi burungnya, tidak akan pergi, aman itu kembali itu. Kalau burung sudah memang tinggal di dalam. Jadi tidak usah saudara itu was-was, tidak usah terlalu panik ya. Tidak usah terlalu berburu sangka bahwa apa ini. Makanya selalu saya katakan saudaraku, kalau ada pertanyaan yang sulit dipecahkan, saudara sulit bawa itu berita yang dari luar yang masukkan. Kan banyak masukan saudaraku yang dari keluar masuk di telinga itu, tidak boleh ini kalau kita menggunakan ini, ini pantangannya ini bahaya ini, itu kan banyak yang kayak gitu.
gedungnya si A ini habis burunya gara-gara ini, gara-gara itu, jangan. Langsung saja tanya saya penjara 75. Semua saya sudah alami, saudaraku. Lebih 30 tahun saya di dunia perwalitan. Ya, saya sudah hadapi semua. Kalau bahasa-bahasa itu, dan saya pernah melakukan kalau ada bahasa begitu, bahasa kayak gitu masuk di telinga saya langsung praktekkan dan saya terjun langsung, bukan saya orang yang saya suruh, langsung saya terjun langsung. Saya mau lihat apa betul bahasanya orang atau tidak. Jadi tidak usah canggung, saudaraku, langsung saja ke penjelajah 75. Ya, oke. Jadi itulah, saudaraku, ya. Pertanyaan saudara kita mengenai adanya lubang sirsak saya sudah clearkan. Saya sudah jawab sesuai dengan takaran saya. Dan itu yang saya alami di lapangan. Alhamdulillah, sudah banyak gedungnya, saudaraku, yang lubang sirsak ada sudah 4 gedungnya berdiri. Ada 2, ada 3, ada 4 gedungnya. Hasil dari gedung itu yang saya tangani. Itu. Dan ada juga sementara masih proses sekarang. Jadi berjenjang. Coba kalau sudah 30 tahun lebih, saudaraku, ya, apakah waktu dekat itu 30 tahun? Coba pikir. Apa waktu dekat itu 30 tahun? Nah, itu penjelajah 75, saudaraku, di dunia perwaletan secara kealamiannya walet. Nah, jadi terima kasih banyak, saudaraku. Saya sudah jelaskan secara mendetail mengenai adanya pertanyaan saudara. Mudah-mudahan, saudaraku, di bulan Ramadan ini, ya, karena sudah masuk ke 12 puasa, ya, kalau nggak salah, ya, masuk 12, ya. Kan sekarang ini tanggal 11, ya, kalau nggak salah, ya, 11 12 kayak gitulah, saudaraku, ya, karena yang jelasnya tidak dirasa, saudara, itu ya sudah lebih puasa. Ya, nanti saya lihat tanggal berapa sekarang karena saya perhatikan juga. Jadi mudah-mudahan, saudaraku, itu bisa memahami apa yang saya katakan. Silakan praktekkan, saudaraku, ya, apa salahnya saudara uji coba. Nah, intinya itu, saudaraku, kalau ada sarangnya baru sedikit, jangan dipanen paksa dulu, ya, maksudnya panen rampas. Biarkan dulu berkembang, biar beradaptasi burungnya dulu. Biarkan berkali-kali dulu anaknya jadi di situ, di sarang itu. Supaya dia kuat menarik burung liar dan kanakan itu bisa bertahan. Karena kebanyakan, saudaraku, itu anak jadi dia tidak pergi tapi dia tidak kembali, lupa tempatnya. Makanya selalu saya katakan, sering saya katakan itu seperti lagunya Nia Daniati, pergi lupa pulang. Kebanyakan kanakan kayak gitu. Kalau induk tidak, kanakan hanya kanakan. Ya, jadi intinya kalau selalu diganggu, begitu pun juga dipanen rampas, itu biasa terjadi kayak gitu. Beda kalau sudah banyak saran, tidak jadi masalah. Itu pun juga kalau panen, saya katakan tadi, usahakan dinonaktifkan dulu suaranya. Nanti saudara setelah selesai panen, saudara keluar, tertutup pintu semua, gembok, baru saudara aktifkan semua media suaranya, baik suara di dalam maupun suara di luar. Burung akan kembali datang kembali itu. Kan dia sudah tahu bahwa tidak ada orang lagi dalam karena sudah diaktifkan semua suaranya. Usahakan dibiasakan itu supaya walet itu tahu bahwa kalau mati suara, ya, itu berarti ada di dalam, ada orang di dalam. Itu diusahakan. Intinya itu. Jadi, oke, saudara, ya, terima kasih banyak. Itulah pembahasan yang belum saya angkat ini pertanyaan, saudaraku, ya, tunggu saja. Nanti ada luang waktu saya, insyaallah. Mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu dan tidak ada kendala. Itulah penjelajah 75 selalu mengalami, ya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan, saudaraku, bermanfaat buat saudara-saudaraku, ya. Sudah ada pemahaman, namun sedikit, saudara, kita ambil yang penting tersimpan daripada saudara mencari banyaknya tetapi tidak tersimpan, maksudnya tidak ada manfaat, ya. Namun sedikit, saudaraku, itu akan jadi bukit ujung-ujungnya. Yang penting kita niat, ikhlas, dan yakin. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu, saudaraku, tanpa terkecuali.